Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Algaraida dengan NIM 19223198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur penerapan metode Infant and Young Child Feeding atau ICF dan kaitannya dengan breastfeed. Yang pertama ada pendahuluan, periode 1000 hari pertama ke depan atau HPK sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu faktor penting adalah praktik ICF yang meliputi ASI eksklusif dan MPASI yang tepat waktu, beragam, serta cukup jumlahnya. WHO dan UNICEF menetapkan 4 indikator keberhasilan ICF, yaitu ISSSF, MDD, MMF, dan MAD untuk menilai kecukupan gizi anak usia 6-23 bulan. Di Indonesia, penerapan ICF masih menghadapi kendala. SSGI 2022 menunjukkan prevalensi stunting 21,6%, mencerminkan masih rendahnya praktik menyusui dan pemberian MPASI yang tepat. Faktor seperti pendidikan ibu, ekonomi keluarga, dan akses informasi gizi sangat berpengaruh. Tinjauan penelitian terkait ICF dan breastfeeding penting dilakukan untuk memahami sejauh mana praktik tersebut mendukung pertumbuhan dan status gizi anak di Indonesia. Selanjutnya, untuk hasil review pada jurnal utama, dengan judul artikel Prevalensi dan Prediktor Praktik Pemberian Makan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-23 bulan di Indonesia. Nama penulisnya Siti Nurrohmah, Lucinda Middleton, dan Aryono Hendarto. Jumlah halaman 10 halaman tahun 2022. Lalu untuk tujuan dan metodenya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian makan bayi dan anak atau ICF di Indonesia menggunakan indikator WHO, ISSSF, MDD, MMF, dan MAD. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari Indonesian Demographic and Health Survey atau IDHS 2017 dengan cross-sectional. Populasi dan sampelnya yaitu mencakup anak 6-23 bulan di Indonesia dengan total sampel yang dianalisis sebanyak 4.804 anak hasil subsampel Children's Record dari IDHS 2017. Untuk cara melakukannya, peneliti menggunakan data terstandarisasi IDHS 2017 yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap ibu anak usia 0-23 bulan. Data tentang praktik pemberian makan diambil dari recall 24 jam terakhir, meliputi waktu, frekuensi, dan jenis makan yang dikonsumsi anak. Untuk cara pengolahan data dikategorikan menjadi berdasarkan indikator ICF yaitu ISSSF, MDD, MMF, dan MAD. Setiap indikator dinilai sesuai definisi WHO 2021, lalu dibandingkan antar kelompok karakteristik ibu dan anak. Cara analisisnya dilakukan menggunakan regresi Bayesian dengan varians robust untuk mengidentifikasi faktor-faktor prediktor dari masing-masing indikator ICF. Analisis bivariat digunakan untuk menentukan hubungan awal antar variabel, dilanjutkan analisis multivariat untuk faktor signifikan. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel prevalensi dan adjusted prevalence ratio dengan interval kepercayaan 95%. Hasil utama menunjukkan prevalensi ISSF 86,1%, MDD 54,3%, MMF 71,8%, dan MAD 37,6%. Hubungannya dengan outcome, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari ibu berpendidikan tinggi, keluarga berpendapatan lebih baik yang tinggal di perkotaan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memenuhi indikator ICF, khususnya MAD. Praktik menyusui dan pemberian MPASI yang tepat waktu berhubungan positif dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak dan mencegah risiko kekurangan gizi di usia dini. Selanjutnya, hasil review pada jurnal pendukung dengan judul artikel Hubungan antara riwayat pemberian MPASI dan kecukupan protein dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bentaran Kabupaten Probolinggo. Nama penulisnya Riza Malia, Adelia Ramadadin, dan Lailatul Munirah dengan jumlah halaman 10 halaman dengan tahun terbit 2022. Tujuan dan metodenya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat praktek pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI dan tingkat kecukupan protein dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan. Metode yang digunakan adalah analitik observasional dengan desain case control. Populasi dan sampel, populasi mencakup anak usia 6-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sampel terdiri dari 44 anak, 22 anak stunting sebagai kasus, dan 22 anak tidak stunting sebagai kontrol. Cara melakukannya, data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner mengenai riwayat pemberian PASI dan karakteristik ibu, serta recall konsumsi untuk menilai asupan protein anak. Pengukuran tinggi badan dilakukan menggunakan mikrotoys untuk menentukan status stunting berdasarkan Z-score TB/U menggunakan WHO Antro.
Untuk cara pengolahan data, data dikategorikan berdasarkan ketepatan praktek MPLC, tepat atau tidak tepat, dan tingkat kecukupan protein, cukup atau kurang, menggunakan acuan AKG 2019. Hasil perhitungan diklasifikasikan sesuai kelompok kasus dan kontrol. Untuk cara analisisnya, dilakukan menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara variabel dan menghitung odds ratio, guna menilai besar risiko stunting berdasarkan variabel yang diteliti. Penyajian datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel analisis bivariat, nilai P dan OR. Hasil menunjukkan 81,8% stunting memiliki riwayat praktek empasi tidak tepat, dan 81,8% mengalami defisit protein. Hubungan signifikan ditemukan antara praktek empasi tidak tepat dan kejadian stunting P 0,002 untuk OR-nya 7,47, serta antara defisit protein dan stunting P 0,005 dan OR 6,50. Hubungan dengan outcome-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik MPASI yang tidak tepat dan kecukupan protein yang rendah secara signifikan meningkatkan risiko stunting. Hasil ini memperkuat konsep bahwa kualitas dan waktu pemberian MPASI sebagai bagian dari praktik IECF setelah masa ASI eksklusif berperan penting dalam mencegah gangguan pertumbuhan anak. Lalu untuk pembahasannya, dari kedua jurnal menunjukkan bahwa praktik IECF di Indonesia masih belum optimal. Jurnal utama menemukan hanya sebagian anak usia 6-23 bulan memenuhi indikator minimum acceptable diet atau MAD dipengaruhi oleh pendidikan ibu, status sosial ekonomi, dan lokasi tempat tinggal. Pada jurnal pendukung di Puskesmas Bantaran, Probolinggo menunjukkan praktik yang pasti tidak tepat defisit protein berhubungan signifikan dengan peningkatan resiko stunting. Keterkaitan IECS dan breastfeeding terlihat dari peran ASI eksklusif sebagai dasar nutrisi, serta MPASI tepat waktu dan berkualitas sebagai kelanjutan pemenuhan gizi. Transisi yang tidak sesuai meningkatkan risiko gizi kurang dan stunting. Dukungan edukasi gizi dan akses pangan bergizi diperlukan agar praktik IECF dan breastfeeding berjalan optimal. Kesimpulannya, hasil tinjauan dari jurnal utama dan jurnal pendukung menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan IECF sangat bergantung pada kualitas breastfeeding dan pemberian MPASI. Capaian indikator MAD di Indonesia masih rendah dipengaruhi oleh faktor pendidikan ibu, status sosial ekonomi, dan lokasi tempat tinggal. Selain itu, praktik MPASI yang tidak tepat dan asupan protein rendah terbukti meningkatkan risiko stunting. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan antara ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan MPASI sesuai usia berperan penting dalam mencapai pertumbuhan optimal anak. Upaya peningkatan edukasi gizi, dukungan tenaga kesehatan, serta integrasi program ASI-MPASI menjadi strategi kunci untuk memperkuat implementasi IECF dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.